ROG Phone, iya kita udah ngetes ROG Phone 3 dan 2. Waktu 2 kita tes banyak game, waktu yang ROG Phone 3 memang kita belum tes banyak game di dalam reviewnya. Nah sekarang kita tes lebih dari 25 game dengan ROG Phone 3. ROG Phone 3, ya memang yang satu ini datang dengan Snapdragon 865 Plus dan ya memang yang satu ini dirancang buat gaming banget. Tapi by the way, kenapa ya di dunia Android Snapdragon itu selalu jadi pilihan buat gamer? Nah, dari dulu tuh emang Qualcomm itu memang terkenal dipercaya buat urusan performance buat gaming. Ditambah sekarang udah ada Snapdragon Elite Gaming. Kita udah pernah bahas juga tentang Snapdragon Elite Gaming secara spesifik. Singkatnya, yang satu ini ROG Phone 3 itu sudah pakai SoC Qualcomm yang masuk dalam kasta Snapdragon Elite Gaming. Nah, di dalam sini tuh ada fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh developer untuk membuat pengalaman gaming yang jadi lebih asik lagi. Ya misalnya contohnya high speed gaming, ada True 10-bit HDR game rendering and display, ada game smoother atau jank reducer, ini yang bikin stuttering tuh hilang ya, jendet-jendet tuh hilang. Game Color Plus 2.0, Adreno HDR Fast Blends, updatable GPU drivers. Nah ini harusnya GPU driver bisa diupdate via Play Store. Lalu ada game fast loader, ada game network latency manager, penting banget buat yang main gamenya online di sini. Lalu desktop forward rendering dan ada game wireless audio Qualcomm aptX adaptive. Nah, aptX Adaptive ini memberikan latensi paling rendah sampai 80 milisecond. Jadi memang cocok buat yang mau gaming pakai TWS. Kalau TWS-nya udah support dan smartphone-nya udah support juga. Tapi memang tentunya kalau kalian main game kompetitif untuk pertandingan, kabel tetap paling bagus ya. Semua fitur yang diberikan Qualcomm ini emang untuk dimanfaatkan oleh developer game dan produsen smartphone Android itu sendiri. Nggak cuma dari developer dan game engine yang dibutuhkan, tapi SoC smartphone itu sendiri harus mendukung serta produsen smartphone-nya itu mau pakai atau enggak fiturnya. Kalau enggak ya SoC-nya sudah dukung tapi developer game enggak maksimalin, ya enggak kepake juga fitur-fitur canggih tadi. Kalau produsennya mau pakai layar 144 Hz tapi ya nggak dioptimalkan ke gamenya, nggak ada ngobrol dengan developer gamenya, nggak ada upaya supaya gamenya jadi 144 FPS, ya 144 Hz-nya hanya buat layar doang jadinya, nggak bisa buat main game di 144 FPS, tetap 60 aja maksnya ya. Jadi memang ada 3 pihak yang butuh bekerja sama. Pertama adalah pembuat SoC-nya, dalam hal ini kalau ROG Phone 3 itu Qualcomm, ada perusahaan smartphone-nya sendiri ya harus mau, Asus harus mau, dan developer game. Ya biasanya sih Asusnya memang harus ngejar kemana-mana ya supaya developer gamenya bisa ngasih gamenya jalan di 144 FPS untuk ROG Phone 3 yang punya layar 144 Hz. Oke, sebelum kita mulai, kita langsung lihat dulu spesifikasinya dari ROG Phone 3 yang kita pakai. Ini SoC Snapdragon 865 Plus, RAM 8GB LPDDR5, storage 128GB, baterai 6000 mAh. Kemudian ada layar AMOLED 144 Hz di sini, air triggers ya, dual front facing stereo speakers, fitur Game Genie ada di sini, X mode untuk unlock potensi maksimal performance-nya, dan support 120 dan 144 FPS gaming terbanyak untuk smartphone berbasis Android di tahun 2020 ini. Bagian ini yang luar biasa karena punya layar 120-144 itu tidak sama dengan bisa menjalankan 120-144 FPS. Hertz FPS itu beda, Hertz itu di layar, memang layarnya 144 kali nge-refresh. Nah kalau ini tidak ditemani dengan 144 FPS atau frame yang tampil juga 144, ya 144 FPS-nya agak kurang kepake jadinya gitu ya. Dan ini butuh kerjasama yang tadi itu, 3 antara si SoC, produsen smartphone-nya, dan developer game. Oke, kita coba langsung tes gamingnya aja ya. Game yang kita pilih ini berdasarkan dari input internal dari tim kita sendiri. Lalu kita ambil beberapa game dari daftar featured game di Armoury Crate. Ini hebatnya lagi ya, di ROG Phone ini ada Armoury Crate yang nunjukin game apa aja yang cocok untuk 120-144 Hz-nya dia itu ya. Dan tentunya permintaan dari kalian penonton setia Jagat Review. Kalian udah pernah komen soalnya ya. Banyak permintaan soal game di review sebelumnya, jadi kita coba ambil beberapa game yang kalian minta. Nah, tentunya sebagai catatan kita main di ruang yang ber-AC, suhu sekitar 25 derajat Celcius, 25-26 lah ya gitu ya. Kita pakai cooler yang bentuknya grip ini untuk meredam panas. Cooler ini pakai 2 kipas. Lalu untuk FPS counter kita pakai bawaan ROG Phone 3. Di video bisa kalian lihat ya, udah kita perbesar supaya bisa kelihatan di kamera.
Semua tes kita pakai X mode supaya performanya maksimal. Oke, yang pertama, Dino. Ya. Ini game ini kita tes duluan ya supaya kita bisa tahu apakah frame rate tingginya itu jalan ya. Kalau game ini udah nggak jalan di frame rate tinggi udah masalah. Ini adalah game di dalam browser Chrome. Kalau browser Chrome-nya lagi offline, ya tentunya ini akan jalan bisa nyampe di 144 Hz, nggak ada masalah. Oke, kita pindah ke game-game berikutnya yang lebih serius ya. Pertama, PUBG Mobile. Opsi setting maksimumnya ada 3. Ada HDR, itu Extreme 60 fps, ada Smooth 90 fps, dan ada Ultra HD di Ultra 40 fps. Kita oprek-oprek pakai Hex Editor dan kita unlock Ultra HD plus 90 fps. Hasilnya adalah stabil 88-90 fps. Ini emang luar biasa banget performance ROG Phone 3 ini ya. Kemudian kita coba versi China-nya, Game for Peace. Opsi settingnya tuh sama kayak PUBG Mobile. Dulu tuh bisa unlock sampai 120 fps pas ROG Phone 2. Tapi sayangnya sejak update terbaru maksimumnya di 90 fps. Kita coba di smooth 90 fps, hasilnya memang lancar 90 fps. Berasa enteng kalau grafisnya kayak begini. GPU usage-nya itu nggak nyampe 30% dan CPU usage-nya nggak nyampe 50%. Jadi berdasarkan indikator ini kita bisa lihat bahwa ini ringan sih sebetulnya untuk ROG Phone 3. Lalu kita beralih ke Shadow Gun Legend. Setting 1 adalah graphics ultra high. Hasilnya adalah 65-90 fps. Setting ultra high ini baru diupdate sejak Snapdragon 865 keluar loh. Jadi spesifik banget ini ya. Dan sepertinya emang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas grafiknya ke level yang lebih tinggi. Lalu ada setting keduanya yang graphics high. Hasilnya adalah 90-120 fps. Ini opsi terbaik kalau mau nikmatin grafik bagus plus frame rate super tinggi. Ada sedikit keanehan di game ini, opsi frame rate-nya tetap maksimum di 60 fps. Tapi selama refresh rate-nya kita set ke 120-144 Hz, waktu battle itu langsung naik, otomatis naik frame rate-nya. Ini menarik sih. Jadi kayaknya kalau dia nggak mau dalam menunya 144 fps, mungkin supaya irit juga baterainya. Pas battle, oh ya udah di loss, udah biar nyaman. Oke, lanjut. Game berikutnya adalah Rockman X Dive. Ya, setting high FPS di 144, shadow on, effect high. Rata-rata kita dapat 140-144 FPS dengan game yang satu ini. Wah, ya kalau misalnya musuhnya rame banget, dia bisa drop ke 120-an FPS. Ya, tetap tinggi, tetap di atas 100 ya. Next, Sonic Boom. Hasilnya adalah ya enteng 140-144 fps. Cukup menarik di mana game yang satu ini tidak butuh setting grafis apa-apa, langsung jalannya 144 fps gitu ya. Memang enak kalau game ini jalan di 144 fps dengan 144 Hz, jadi ketemu matching gitu. Ya licin-licin gimana gitu game jadinya. Asik. Lalu kemudian Asphalt 9. Iya, game balapannya satu emang seru dan tampilan grafisnya emang keren banget. Kita udah lihat bahwa Asphalt 9 ini nggak cuma bisa jalan 60 fps. Jarang smartphone yang bisa jalan dia 60 fps, tapi dia juga support 2 layar ya untuk ROG Phone 3. Tapi kali ini kita tidak perlakukan dia sebagai ROG Phone 3 yang pakai 2 layar, kita pakai 1 layar aja gitu. Nah, ini salah satu yang menyenangkan memang karena 60 fps membuat dia pengalamannya beda dengan smartphone lain yang jalan di 30 fps. Kemudian kita ada Dragon Raja ya. Kita set di graphics nomor 5 dengan frame rate nomor 5. By default game ini cuma ngebuka frame rate nomor 5 dengan graphics nomor 3. Tapi kita oprek sedikit scriptnya supaya gamenya bisa kebuka rata kanan. Hasilnya 45 fps. Dari game developernya kayaknya belum bisa ngoptimalin ke 60 fps di ROG Phone 3. Sayangnya terjadi seperti itu ya. Soalnya di ROG Phone 2 ini udah bisa jalan 60 fps lancar. Lalu device lainnya pakai Snapdragon 865 biasa itu juga bisa jalan di 60 fps. Seperti ini masalah waktu aja kapan si ROG Phone 3 ini bisa dapat Dragon Raja di 60 fps. Lalu kita ke game balapan lagi, Real Racing 3. Hasilnya 140-144 fps. Game yang cukup adiktif ini sebenarnya kalau dimainin ya. Nggak butuh setting grafis apa-apa. Udah aja install langsung jalan 144 fps. Enak banget memang. Lanjut ke Dead Trigger 2. Ya, di sini grafiknya kita pasang di ultra high dengan frame rate 90 dan hasilnya adalah 90 fps tentunya ya. Game ini kayaknya emang belum benar-benar dioptimalkan untuk ROG Phone 3, tapi paling nggak udah jalan di 90 fps. Soalnya untuk ROG Phone 2 dia jalan 120 fps loh. Iya. Lucunya game ini udah masuk dalam 144 Hz featured game di Armoury Crate. Jadi kayaknya sih tunggu waktu aja untuk update kerjasama antara Asus dengan developernya ya.
Lanjut AOV ya, display HD, high frame rate on, dynamic cloud shadow on, hasilnya 60 fps. Enteng. Ya, game ini emang nggak tembus sampai 60 fps, ditahan aja di 60 fps. Tapi ini udah enak banget. Lalu Mobile Legend, banyak yang minta juga kita coba Mobile Legend. Setting rata kanan, high frame rate-nya on, hasilnya 60 fps. Tapi game ini terlalu ringan ya buat kita pakai untuk pengujian sehari-hari kita. Karena dari indikatornya memperlihatkan bahwa game ini pakai CPU dan GPU nggak nyampe 30%, udah jalan 60 fps. Lalu game berikutnya adalah Lineage 2 Revolution. Lineage itulah pokoknya Lineage 2 Revolution. Setting rata kanan 60 fps. Ya karena masih main di story-story awal, jadi masih terasa sangat ringan memang ya. CPU dan GPU usage saja nggak nyampe 40%. Kemudian game berikutnya Ark Survival Evolved. Ini game yang sering banget ada aja yang nanyain, pakai Ark dong, itu berat. Nah, oke, kita coba ya. Kita setting di graphics epic dengan resolution max. Kita dapat 30 fps. Grafiknya emang keren, tapi sayangnya game ini dikunci di 30 fps. Terlalu enteng buat ROG Phone 3. Ini adalah salah satu alasan kenapa kami tidak pakai game yang sering diminta ini untuk tes smartphone. Karena dia ngunci di 30 fps. Kita butuh paling nggak yang bisa 60 fps lah ya. Jadi bisa kelihatan emang performance-nya kelihatan. Nggak, kalau dikunci kayak begini nggak akan kelihatan performance-nya. Game berikutnya Life After. Grafiksnya kita setting di Movies Graphics, plus setting lain bisa dilihat di screenshot yang ini ya. Seperti ini ya, kompleks banget settingannya emang ya. Intinya opsi ini opsi tertinggi lah. Hasilnya adalah 45-60 fps. Kalau mau stabil di 60 fps, setting grafiksnya ke Ultra HD aja. Game zombie survival ini emang grafiknya keren banget sih. Gak heran kalau banyak yang ngeluh kalau game ini agak berat dimaininnya. Lalu game berikutnya, game lari-lari, Temple Run. Hasilnya adalah 144 fps. Ini enak banget sih main 144 fps. Licin, lancar gitu, enak banget, enak-enak. Langsung nggak pakai setting macam-macam, kita langsung dapat 144 fps. Lalu kemudian Subway Surfer. Game ini harusnya bisa jalan di atas 60 fps, tapi sayangnya pada saat tes untuk video ini dibuat, dia masih terkunci di 60 fps. Versi sebelumnya pakai ROG Phone 2 itu bisa di 120 fps. Entah kenapa developernya belum ngebuka lagi. Kayaknya terkunci lagi sekarang, dibikin jadi 60 fps konstan. Lalu kemudian Call of Duty. Setting grafiksnya very high, frame rate-nya di max, all effects-nya on. Hasilnya kita dapat adalah 60 fps lancar. Ini terlalu enteng ya buat Snapdragon 865 Plus. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih, dibuka ke 120 atau 144 fps. Kayaknya bakalan seru kalau kebuka ke situ ya. Next, kemudian Free Fire. Ini banyak banget yang nanya juga ya. Setting rata kanan, hasil 60 fps. Keentengan. Game ini keentengan untuk Snapdragon 865 Plus. Jadi mungkin kita tes Free Fire kalau misalnya smartphone-nya yang ya kelas-kelas SoC-nya ringan-ringan aja ya. Yang nggak kencang-kencang amat lah pokoknya. Oke, yang berikutnya adalah, ini pasti banyak yang nanyain Honkai Impact 3. Rata kanan kita unlock 144 fps. Ini secara resmi game ini belum support 144 fps di smartphone. Aslinya masih 60 fps. Setting 120 fps baru resmi dibuka untuk versi PC aja. Tapi kita unlock dan kita dapat di scene ringan kita bisa dapat 70-90 fps. Sementara di scene berat kita dapat 40-60 fps. Ini udah performa terbaik sejauh kita ngetes smartphone Android. Drop FPS itu wajar di game ini karena emang gamenya sendiri kurang gitu optimal dan emang ledakan-ledakan yang luar biasa itu memang harus tiba-tiba bikin jeblok sedikit ya. Mungkin untuk ngatasin ini mesti kerja sama optimalisasi khusus antara Qualcomm, Asus, dan MiHoYo. Tapi ya sudahlah ya, nggak ada masalah. Untuk sekarang ini sudah yang terbaik. Untuk nyampe ke 100 fps plus, kita harus setting low grafisnya dan pengalaman jadi ya kurang gitu asik aja. Agak kurang high res gitu grafiknya. Next, masih dari MiHoYo dan pasti banyak yang nanya juga Genshin Impact. Ini adalah game yang cenderung world-nya itu, dunia itu terbuka gitu ya. Dan grafiknya bagus. Jadi bebannya itu emang berat banget ke device. Setting kita adalah setting highest FPS di 60 dengan motion blur di open ya. Hasilnya rata-rata 55-60 fps dan di area tertentu emang bisa drop ke 40-an fps. Seperti emang butuh optimalisasi lebih jauh lagi dari developer supaya lebih stabil lagi. Walaupun katanya ini game terberat di Android, tapi jalannya mulus sih sebenarnya di sini ya. Setidaknya nggak drop di bawah 30 fps. Ini sudah nyaman untuk game-game tipe seperti ini. Dengan catatan, memang game ini berat. Kita tahu dari mana ini berat karena smartphone-nya jadi cepat sekali anget ya. Lalu kita lanjut ke Fortnite. Fortnite di Android ini termasuk game yang makan storage gede banget. Kalau kalian bilang Genshin Impact udah gede, ya Fortnite ini 11 GB.
Genshin Impact itu cuma 6 GB. Grafiknya kita setting di epic dengan frame rate di 30. Ya sayangnya hasilnya memang cuma 30 fps, dikunci aja gitu. Anehnya di ROG Phone 2 dia bisa 60 fps. Ya sepertinya belum ada kerjasama khusus antara Asus dengan developer Fortnite mungkin ya untuk ROG Phone 3. Emang sebenarnya ada trik khusus untuk maksa unlock 120 fps tapi agak rumit dan gak direkomendasikan karena sampai pakai beberapa aplikasi sekaligus. Takutnya ada masalah-masalah apa gitu ya. Jadi kita gak tes itu, kita tes yang di normalnya aja. Lalu game berikutnya, sebelum kalian protes nanya-nanya, kita pasang aja Among Us. Bukan ada yang nanya, ya ini lancar apa nggak di ROG Phone 3? Iya lancar, 30 fps aja, nggak bisa lebih karena Among Us emang ditujukan agar gamenya bisa dimainin dengan beragam smartphone dari yang paling murah sekalipun. Jadi ya kalau misalnya Among Us mau jalan 144 fps, saya juga heran buat apa sih sebenarnya. Tapi ya siapa tahu Asus mau kontak developernya Among Us biar bisa jalan 144 fps, lucu juga ya. Game berikutnya adalah Vainglory. Game bisa berjalan 144 fps tanpa setting apa-apa. Tapi sayangnya waktu kita mau ngerekam setelah kita nyoba 144 fps jalan, kita mau rekam gitu, ternyata gamenya error, malah nggak bisa login gitu ya. Entah kenapa, kita nunggu beberapa hari dan pakai koneksi yang berbeda-beda juga tetap belum bisa. Tapi kita pastikan ini bisa jalan 144 fps. Kemudian game berikutnya adalah Minecraft, game sejuta umat. Ini udah terkenal sebagai salah satu yang paling mudah untuk jalan di 60 fps atau lebih gitu ya. Di ROG Phone 3 ini bergantung setting. Game ini bisa dimainkan di kisaran 90 sampai 144 fps. Kalau kalian mau lebih konstan di 144 fps, kalian harus turunin berapa chunk, mungkin 12 chunk gitu ya. Ini akan jadi lebih nyaman jalan di fps yang tinggi. Lalu berikutnya dan yang terakhir kita tes adalah Roblox. Game ini populer banget memang akhir-akhir ini dan gak ringan-ringan amat sebetulnya ya. Dan kita kalau settingannya kurang oke, kadang-kadang dia stutter segala macam. Tapi yang jelas untuk X mode on kayak begini, kita dapatkan memang max-nya memang masih terkunci di 60 ya. Tapi kita bisa dapat 58 sampai 60 fps cukup konstan dan gak ada stuttering dengan menggunakan si X mode dari ROG Phone 3. Oke, tentunya kalian juga pengen tahu konsumsi dayanya seperti apa. Nah, oke, untuk konsumsi daya kita bisa lihat kita main Genshin Impact selama 30 menit dan kita menemukan bahwa dia menurunkan baterai sekitar 15%. Jadi Genshin Impact emang ini paling berat sih, emang paling berat ya. Oke, kita masuk kesimpulan hasil pengujian gamingnya. Ya, emang kita nggak bisa menutupi bahwa Qualcomm Snapdragon 865 Plus ini emang udah deh rajanya SoC gaming untuk Android di tahun 2020 deh ya. Hampir semua genre dimainkan udah lancar luar biasa. Memang sayangnya beberapa game yang termasuk dalam di 144 fps game ternyata belum jalan 144 ya. List ini bisa berubah sewaktu-waktu, bisa dibutuhkan update dari Asus dan developernya tentunya ya. Lalu memang 144 itu emang bukan patokan banget sebetulnya untuk si 865 Plus ini. Kita bisa lihat bahwa beberapa game memanfaatkan performance GPU-nya dan CPU-nya juga untuk visual game yang lebih bagus. Game 3D yang udah dites seperti game Life After, Shadowgun Legends atau Genshin Impact, kita bisa lihat di situ dimanfaatkan kualitas gambarnya yang bisa naik tinggi banget ya. Nah tentunya fitur-fitur Snapdragon Elite Gaming itu berperan di balik layar. Ditambah dengan 865 dan 85 Plus ini emang punya fitur-fitur Snapdragon Elite Gaming yang paling lengkap untuk di tahun 2020. Kita sebagai konsumen sih sebetulnya taunya ya gamenya cakep, mulus, lancar aja udah gitu ya. Biar aja sih Qualcomm sama developer game dan produsen smartphone itu yang kerja. Kalau ada game yang di 865 Plus masih nge-lag atau masih stutter, biasanya ini masalahnya emang masalah developer game atau produsen smartphone yang emang belum berhasil belum berhasil bikin optimalisasi. Kenapa kita sebut produsennya juga? Ya karena ada beberapa vendor smartphone yang melimitasi kemampuan SoC-nya agar nggak mencapai panas yang lebih tinggi atau ya nggak ada pendinginan yang lebih hebat di situnya. Di sini Asus emang agak sedikit beda. Prinsip mereka selalu sama untuk smartphone maupun laptop, sama buat gaming. Poinnya adalah nggak apa-apa panas, yang penting kencang. Performa itu adalah prioritas nomor 1. Selalu begitu memang ya. Jadi di sini kita lihat performa di loss, jadi panas nggak ada masalah. Dibikinin cooling system memang spesial, cooling systemnya khusus. Pada akhirnya kita bisa lihat keluarganya ROG Phone adalah sebuah bukti bahwa developer game dan produsen itu harus kerja sama supaya banyak game yang support di atas 60 fps. Jadi kalau banyak user di smartphone itu yang bilang kok gamenya kurang mulus, jawabannya sederhana. Ya smartphone Android itu banyak pilihannya. Ini membuat developer game itu setengah mati, kerepotan harus optimalisasi satu persatu.
Nanti kalau ada yang mau cari jalan pintas ya dikunci aja di 30 fps, selesai gitu kan. Lancar gamenya, tapi nanti nanya, loh kok nggak bisa 60, kok nggak bisa 144? Nah ya itu memang butuh kerjasama lagi spesial gitu. Gaming 144 fps, bisa ngerekam video 8K 30 fps, 4K 120 fps. Smartphone ini jadi contoh yang bagus banget untuk performance 865 Plus sesungguhnya. Ya memang kelemahannya mungkin dari satu ini jadi berat. Jadi kalau kita tidur memang smartphone ini berat sih ya. Ya ini ada cooling system yang berat di dalamnya gitu. Dan dia pasti panas. Ya karena ini smartphone gaming yang akan ngelos panasnya. Sengaja panas di dalam untuk performa tinggi dan harus bisa dilepas keluar. Jadi kalian sebaiknya emang pakai kipas ekstra dan jangan main di ruang yang non AC kalau X mode-nya dihidupin ya. Ya, jadi setelah lebih dari 25 game kita tes, kita semakin yakin bahwa si ROG Phone 3 ini adalah smartphone Android resmi dengan performa gaming terbaik di 2020. Saya Deddy Irfan, Ceker TV TV.